tidak semua bangunan itu sama. Karena setiap batu yang tersusun memiliki kisahnya. Gereja lebih dari sekedar arsitektur sebuah gedung. Karena di baliknya ada ribuan seruan doa yang dipanjatkan. Ada jalinan tangan yang bertaut dalam sebuah persekutuan, dan ada nyanyian kidung yang terungkap dari dasar hati. Uniknya, dengan segala corak dan warnanya, dalam segala kecintaan dan kebencian terhadapnya, gereja bukanlah sekedar gedung, karena gereja adalah rumah kita. Our home, sweet home. Saya bisa mengerti apabila ada banyak orang mempertanyakan integritas dan kemurnian sebuah gereja. Karena memang di balik institusi ini tidak terlepas dari aroma kontroversi yang masih tercium hingga hari ini. Dan untuk itulah saya rindu mengajak kita semuanya menuju sebuah perjalanan mengunjungi berbagai gereja di belahan Nusantara. Mari kita dengar kisahnya, kita selami suka dukanya, dan kita rayakan kemenangannya dalam sebuah napak tilas. I have been part of the church for most of my life. Saya bertemu dengan Yesus secara pribadi pada waktu saya 16 tahun. Dan waktu itu saya punya keinginan, saya pengen melayani Tuhan. Dan saya pengen menyerahkan hidup saya untuk jadi hamba Tuhan. Dan lewat satu kecelakaan maut, Tuhan teguhkan panggilan ini. Saya diluputkan dari kecelakaan ini. Saya keluar dari mobil itu tanpa ada luka yang berarti. Dan it's been more than 25 years, I'm still here, serving God and His people at His church. Wonosalam, di balik nama ini, tersimpan sebuah negeri dataran tinggi yang dipeluk bukit dan gunung. Sebuah kecamatan di Jombang yang berdiri di lereng Anjasmoro, di mana udara lebih sejuk, lebih jernih, dan setiap pagi terasa seperti jawaban doa. Tanah di Wonosalam mengikuti irama alam, miring dan bergelombang. Ia berada di ketinggian 500 hingga 600 meter di atas laut, seakan mengajak siapapun yang datang untuk melihat dunia dari sudut pandang yang lebih tenang. Wonosalam adalah tempat di mana secangkir kopi memberi semangat pagi, dan hutan hijau memeluk lembah dan desa-desa kecil yang tersembunyi. Di antara desa-desa itu, terdapat sebuah desa bernama Sumber Arum. Sebuah titik kecil di peta, namun besar dalam cerita. Sumber Arum adalah tanah yang pernah menjadi saksi kejayaan kopi. Disinilah para petani menanam bukan hanya tanaman, tetapi tradisi dan harapan. Sumber Arum, dengan tanahnya yang tinggi, udara sejuknya, dan ladang-ladang kopinya, adalah bukti bahwa keindahan tidak selalu harus besar. Kadang ia hadir dalam hamparan sunyi, di balik bukit-bukit Wonosalam. Who's gonna wake you in the morning? And who's
gonna keep you when storms are coming. I will always Dulu tuh di sini kebun karet. who Jadi jadi sebelumnya tuh kebun karet. gonna teach me Biasanya dekat how to listen. Shalom, Pak Sefa. Wah, shalom, Pak Edi. Gimana kabarnya Pak? Baik. Gonna Sibuk ini ya. love Puji me Tuhan. Sibuk lumayan lah. Tadi pasti nelfon saya ya? Iya, tadi saya coba telepon nggak diangkat kelihatannya. Waduh, mohon maaf. HP-nya lagi dicas di rumah. Oke, ya. Nggak apa-apa Pak. Ayo kita langsung ke rumah aja, ngobrol di rumah. Oh boleh. Iya. Ayo, masak di kebun. Ayo. Nama saya Stefanus Raras, Gembala Sidang dari GSCA, Gereja Sidang Jemaat Allah Pamitran. Kami berada di Dusun Sumerarum, Desa Sambirjo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Anak pertama udah kelas 3 SMP, anak yang kedua kelas 4 SD, cowok-cowok semua. GSCA Pamitran ini tempat di mana saya dipercaya menggembalakan, ini saya adalah gembala ke-8. Kalau dihitung secara administratif, saya hampir 2 tahun mengembalakan. Saya memandang berkebun ini sebagai tanggung jawab saya terhadap apa yang Tuhan percayakan, harta benda yang dipercayakan pada saya. Oke. Tentu saya tidak bisa serta-merta mengandalkan bagaimana Tuhan mencukupkan saya lewat gerejanya begitu ya. Sementara masa saya tidak kelola properti yang Tuhan percayakan pada saya. Saya juga tidak mau terlalu mengandalkan gereja dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari saya. Walaupun saya tahu gereja bisa dipakai Tuhan untuk memenuhi kebutuhan saya, tetapi saya tidak mau bergantung kepada itu. Saya tetap harus bertanggung jawab mengelola tanah, tanaman yang Tuhan percayakan kepada saya untuk ya support lah ekonomi keluarga. Gembala sidang sekaligus petani kopi. Wow, it blew my mind. Tentu sangat nggak mudah untuk dijalani ya. Menjadi seorang gembala sidang saja tanggung jawabnya besar dan pasti sangat sibuk mengurus jemaat. Belum lagi ada jemaat yang dengan berbagai macam tuntutan dan permasalahannya. Tapi satu hal yang membuat saya terkesan. Ternyata beliau turun ke ladang itu bukan karena hobi, tapi karena itu satu-satunya cara untuk menghidupi keluarganya. Gereja yang beliau layani belum mampu untuk menopang kebutuhan hidup mereka. Jadi bayangkan, setelah mempersiapkan khotbah, mendoakan jemaat, mengunjungi jemaat, beliau dan keluarganya harus bekerja keras di kebun bersama dengan istri dan anak-anak mereka. Tapi dari cerita yang saya dengar, beliau nggak mengeluh. Beliau nggak menyalahkan siapapun. Saya ingat beliau berkata, kalau memang gereja belum bisa mendukung, ya kami kerja. Yang penting kami masih bisa melayani. Di momen itu saya sadar, kadang kesetiaan itu terlihat dalam hidup kita ini ketika kita mengalami kesederhanaan. Di tangan yang kotor dengan tanah, tapi hati tetap bersih dan tetap melayani. Saya bernama Supangat, umur 64 tahun, dan istri saya Sarti, usia 63 tahun. Selain beternak kambing sama sapi, saya petani
petani kebun. Semenjak tahun 2001 itu saya sudah di Sumber Harum sini, di Kecamatan Wonosalam. Saya datang di sini, saya sudah berjemaat di Gereja Pamitran. Waktu dulu pendetanya Om Andreas Sudarno. Puji Tuhan bahwa banyak berkat-berkat yang sudah saya terima dengan keluarga saya. Karena Bapak Pendeta yang dulu itu selalu baik sama saya, sehingga saya dibantu melalui kambing hingga sampai saat hari ini saya masih punya kambing, dan kebetulan ada sisa penjualan kambing itu saya sisihkan, saya tabung buat beli sapi yang seharga 10 juta waktu itu. Terus saya di Gereja Pamitran ini merasa tentram, damai gitu keluarga saya. Dulu saya pernah punya masalah sebelum saya ke sini itu. Jadi puji Tuhan lah, Tuhan telah memberkati kami sekeluarga, juga anak-anak kami, anak cucu kami ini, hingga bisa mencari ekonomi yang ya walaupun belum sempurna, tapi Tuhan tetap memberkati terus sampai saat hari ini. Dan yang terutama memberkati keluarga kami ini dengan kekuatan, kesehatan, dan itu semua yang kami rasakan di GSJA Pamitran. Pendahulu saya itu namanya Pendeta Tito Sudiono. Itu tahun 2003 sampai 2004. Terus kemudian di atasnya Pak Tito itu ada Pendeta Magdalena Soekarti. Itu tahun 2013 sampai tahun 2023. Nah, Pendeta Magdalena Soekarti itu almarhum mama saya. Kemudian sebelum Pendeta Magdalena Soekarti itu ada Pendeta Andreas Sudarno. Beliau mengembalakan tahun 1991 sampai 2013. Nah, di atasnya itu ada Pendeta Filimon Jumar, ada Pendeta Paulus Naryanto, ada Pendeta Dwi Sutrisno, dan pendeta pertama, gembala sidang pertama itu namanya Pendeta Dri Herianto. GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah. Mungkin banyak dari kita yang belum tahu. GSJA itu sebenarnya adalah bagian dari keluarga besar Assembly of God. Jadi mereka actually is an international church. Sebuah gereja Pentakosta yang lahir di Amerika pada tahun 1914. Dan GSJA adalah salah satu gereja dengan aliran Pentakosta pertama yang masuk ke Indonesia. Mereka masuk lewat misionaris yang datang ke Kalimantan, Maluku, dan Sumatera. Saya kagum melihat GSJA. Mereka ada di berbagai tempat. Mereka ada di pegunungan, di pantai, bahkan sampai ke pelosok. Dan mereka tersebar di seluruh Indonesia. Nama saya Sutrisno. Saya ini sebagai petani perkebunan kopi. Pertama, saya ceritakan di isi perkebunan kami itu ada 3 varietas. Jadi yang pertama itu varietasnya kopi Excelsa, kopi Robusta, dan kopi Arabica. Tiap harinya itu kalau bulan-bulan gini kan sudah mulai panen akhir. Jadi tinggal seperti setiap hari, kalau pasca panennya itu bulan Juli, Agustus, September. Pertengahan Oktober itu sudah mulai
panen akhir. Jadi panen akhir itu kalau bahasa perkebunan itu udah panen rajut. Saya jadi orang Kristen itu sejak awal mulai ada gereja di Sumber Arum. Tahun 1978 tepatnya bulan Juli. Kami berjemaah di gereja ini dari awal, mulai ada seorang mahasiswa dari Malang itu datang ke dusun kami ini bulan Juli pas liburan panjang itu. Dia datang sini menyampaikan Injil, di bawah kopi dia nyanyi-nyanyi lagu gereja itu. Akhirnya ke depan lambat hari sampai ke sini ada perkembangan kekristenan di sini. Kami dari rumah ke rumah itu sekitar hampir 2 tahun, dari 78 sampai 79 akhir, masuk 80 beberapa jemaat itu sama anak mahasiswa itu patungan bisa beli rumah kecil itu terus pakai ibadah. Itu beli tanah waktu tahun 79 itu harganya 20.000, 23 meter kali 23 meter. Awal itu yang saya dapat itu keselamatan. Pandangan saya pribadi, saya tidak pernah tertarik dengan altar gereja yang berubah jadi panggung. Jadi saya rasa fasilitas itu hanya nomor sekian, itu hanya penunjang saja. Yang penting sekali lagi ya hati kita saja. Tidak usah tunggu punya fasilitas yang bagus baru merasa dibangkitkan rohnya, hadirat Tuhan turun gitu. Tidak. Tapi puji Tuhan, ya itu sama bahwa melayani juga tidak harus tunggu alat musik bagus untuk bisa dipakai melayani. Jadi saya rasa dengan apa yang ada, ya kita manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk melayani. Dan kembali saya diingatkan tentang satu hal penting, bahwa worship is not entertainment. Worship is not even about music. Saya sudah melayani Tuhan di bidang musik selama bertahun-tahun. Saya suka musik, don't get me wrong. Tetapi semakin saya berjalan dengan Tuhan, semakin saya sadar bahwa worship itu bukan soal suara yang paling indah, bukan tentang mixer yang paling mahal, bahkan bukan soal stage yang keren. Worship itu bukan konser. Worship itu pengalaman dengan Tuhan. Dan saya punya pengalaman yang paling indah di dalam menyembah Tuhan di gereja, justru di satu gereja kecil, di pedalaman, di mana nggak ada listrik, nggak ada musik. Tetapi waktu kita mulai menyanyi, I could not even speak a word. Just tears flowing in my eyes. Dan itu menyadarkan saya bahwa hal yang mahal itu nggak bisa menggantikan penyembahan yang datang dari hati. Karena Tuhan nggak sedang menunggu suara yang terbaik, Dia nggak menunggu musik yang hebat, tapi Dia menunggu hati kita yang terbuka. Kadang kita sibuk memoles panggung, tapi kita lupa memoles hati kita. Kita sibuk cari alat yang terbaik, tapi kita lupa mencari Tuhan. Jadi kalau hari ini kita merasa worship di gereja kita kurang menarik, karena kita nggak punya alat yang lengkap, ingat, worship itu tidak butuh panggung yang besar. Worship nggak butuh alat yang mahal. Worship hanya butuh hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Karena penyembahan yang sejati itu bukan tentang apa yang kita tampilkan, tapi tentang apa yang kita persembahkan. Semoga kita kembali kepada esensi ini. Worship itu soal hubungan dan bukan hiburan. GSCA Pamitran ini sebelum bernama GSCA Pamitran, dulunya GSCA begitu saja, GSCA Sumber Arum nyebutnya begitu. GSCA Sumber Arum ini membuka pos PI perintisan itu di desa sebelah, Desa Wonosalam, tepatnya di Sumber Gogor, dan juga di Dusun Wonomerto.
beda desa lagi. Nah, jadi dari GSCA Sumber Harum ini melahirkan 2 gereja, GSCA Sumber Gogor dan GSCA Ngembak. Nah, itu buah-buah pemuritan yang berawal dari GSCA Sumber Harum. Kemudian dari GSCA Sumber Harum ini juga dari jemaat-jemaatnya itu kemudian ada yang menggembalakan sidang juga. Di antaranya ada yang namanya Pendeta Hana Astati. Nah, beliau menggembalakan GSCA Jaten. Kemudian ada Pendeta Tri Palupi Rahayu. Beliau menggembalakan di daerah Kertosono. Kemudian ada Pendeta Ribut kalau tidak salah namanya. Ini masih saudara dengan Pendeta Hana. Beliau menggembalakan sebuah gereja di Semarang. GSCA Pamitran itu adalah gereja lokal yang melahirkan hamba-hamba Tuhan. Nah, ini adalah salah satu indikator sebuah gereja yang hidup. Dengan segala keterbatasannya, gereja ini tidak hanya membangun ke dalam, tapi dia mengutus keluar. Luar biasa. Dari gereja ini muncul pendeta, para penginjil, dan para perintis gereja. Mereka pergi ke luar kota, bahkan ke pulau yang lain. Saya dulu waktu jadi anak pendeta itu, saya sadar bahwa orang tua saya itu tidak akan mampu membiayai kalau saya ambil kuliah umum, kuliah sekuler. Dengan hitung-hitungan itu, tidak akan mampu orang tua saya itu biayai. Nah, bagaimanapun juga itu yang menjadi bayang-bayang juga ketika saya sekarang menggembalakan. Ya tentu sebagai manusia aku mikir juga, waduh nanti kalau anakku SMA terus dia pengen kuliah di ini, bisa nggak saya membiayai ya? Karena bagaimanapun kan ada trauma masa lalu saya itu. Orang tua saya nggak bisa biayai. Tapi saya rasa saya mau serahkan semua sama Tuhan. Kalau saya jalani panggilannya, masa Tuhan nggak tanggung jawab sih? Berapa sih harga panggilan Tuhan dalam hidup saya? Di mana titik di mana saya mulai berpikir untuk menyerah dan menjual nilai-nilai yang saya miliki? Saya pikir kita semuanya pengen hidup yang lebih baik. Tetapi ternyata Pak Stefanus tidak tergoda untuk pindah ke kota demi hidup yang lebih baik. Beliau mengatakan kepada saya, kalau Tuhan panggil saya di sini, saya akan tetap di sini. I think that's pretty amazing and inspiring. Kesetiaan seperti ini jarang kita temui. Di tengah dunia yang selalu mengejar kenyamanan, masih ada pendeta yang pilih untuk taat. Semoga kisah ini bisa mengingatkan kita bahwa hamba Tuhan itu bukan hanya sekedar khotbah di mimbar, tapi kadang di ladang dengan tangan yang kotor, tapi hati tetap murni. GSCA Wonosalam bukan sekedar gereja di desa yang kecil, tetapi justru di sana saya belajar bahwa kemuliaan Tuhan tidak selalu dinyatakan di panggung yang besar, dan panggilannya tidak diukur dari lokasi, tetapi dari besarnya hati kita. Saya sebenarnya Pak kan hidup pas-pasan ya, kan hanya di sini kan petani, jadi saya hanya ya minta Tuhan saja supaya dipimpin dengan sama Tuhan, supaya hidup saya itu nggak kekurangan gitu loh. Kadang yang bantu. Waktu kalau gereja nggak ada nopo-nopo yang benduwe ya, niku Gusti berkati. Kalau saya berkata Gusti nopo kemawon kekirangan kula dipun kapiten Gusti. Dengan kekirangan kula nderek Gusti ngantos alit sampai tua, sampai awal, sampai sekarang ini
Pamitran. Boten enten sing nyusahne kula. Kula sukacita. Saya pulang dari sini dengan hati yang penuh rasa kagum dan syukur. Kalau api Tuhan bisa menyala di Wonosalam, api itu juga bisa menyala dimanapun kita berada. Namun perjalanan belum berakhir. Masih banyak gereja, masih banyak kisah, dan banyak hamba-hamba Tuhan di pelosok negeri yang siap menunjukkan kepada kita bahwa pekerjaan Tuhan sungguh nyata di tengah bumi Indonesia. GSCA Pamitran Sumerarum untuk nutrisi rohani menjadi Kristen yang sejati.